Halo semuanya, langsung aja ya, di bedah materi kita kali ini, kita bakal ngebahas sebuah esai yang menurutku, wah jujur aja ini relate banget sama kehidupan kita sekarang. Penulis esai ini membongkar habis soal kebiasaan modern kita, terutama budaya skip, dan gimana budaya instan ini pelan-pelan mengubah cara banyak orang ngejalanin agamanya. Kita bakal lihat gimana obsesi kita sama kenyamanan itu ternyata mulai tabrakan keras sama yang namanya kepatuhan spiritual. Menarik banget kan? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, mari kita mulai dari sebuah pertanyaan lumayan nyelekit yang jadi inti esai ini. Apakah kamu memperlakukan agamamu kayak playlist Spotify? Coba deh dipikir-pikir. Zaman sekarang, hampir semuanya didesain buat manjain ego dan kenyamanan kita. Kalau nggak suka, ya tinggal buang. Intro lagu kelamaan, skip. Video di medsos ngebosenin di 3 detik pertama, langsung skip. Nah, esai ini menantang kita. Jangan-jangan toleransi kita yang super rendah terhadap rasa nggak nyaman ini bikin kita mulai ngeskip aturan-aturan agama semudah kita ngeskip lagu yang nggak kita suka. Hal ini bawa kita ke poin utama yang pertama. Bagian 1, agama bukanlah sebuah playlist. Penulis ngasih analogi yang pas banget pakai konsep kaset pita zaman dulu buat ngegambarin absurdnya keimanan yang dikustomisasi. Banyak dari kita tuh seneng banget muter side A, kayak sholat, puasa, atau sedekah. Kenapa? Karena ibadah ini tuh bikin hati tenang secara instan dan gampang dapat pujian sosial. Tapi, giliran harus muter side B, wah beda cerita. Pas ketemu aturan soal batasan pergaulan, larangan riba yang mungkin ngerem ambisi finansial kita, atau aturan kesopanan berpakaian, tiba-tiba kerasa berat. Terus apa yang terjadi? Alih-alih menyesuaikan diri dengan aturan Tuhan, banyak orang malah nekan tombol skip. Alasannya sederhana, karena hal itu ngusik kebebasan gaya hidup modern mereka. Lanjut ke bagian 2, mentalitas prasmanan dalam beragama. Penulis berargumen kalau milih-milih aturan agama layaknya lagi ngambil makanan di meja prasmanan, cuma ngambil yang enak dan ninggalin yang berat, itu pergeseran yang sangat berbahaya. Ini bukan lagi soal tunduk, tapi jadi kustomisasi yang egois. Dan ngerinya, mentalitas ini nggak terbentuk dalam semalam. Coba perhatiin polanya. Awalnya, seseorang ngelanggar aturan dan nyari alasan di langkah pertama. Yah, namanya juga manusia. Terus naik ke langkah 2, berlindung di balik niat. Yang penting kan hatiku baik. Masuk langkah 3, mulai nyerang orang taat buat pertahanan diri. Mending gini daripada pakai atribut agama tapi munafik. Sampai akhirnya di puncak keputusaan moral, yaitu langkah 4, mereka beneran nanya, "Loh, emang hal ini salah ya?" Ini titik jatuhnya, di mana dosa udah dinormalisasi total sampai nggak kelihatan lagi sebagai dosa. Buat ngerespons fenomena tadi, esai ini mengingatkan kita pakai kutipan ayat suci ini untuk menetapkan dasar hukum yang absolut. Intinya tegas, kerangka dasar agama itu bukan game petualangan di mana kamu bebas milih jalurmu sendiri. Standar kebenarannya didefinisikan oleh perintah Tuhan, bukan oleh apa yang bikin kamu nyaman, dan jelas bukan oleh apa yang paling banyak dapat validasi di media sosial. Ketika sebuah ketetapan ilahi sudah turun, konsep gaya playlist tadi otomatis kehilangan legitimasinya. Sekarang kita masuk ke bagian 3, mencurigai yang halal, menormalisasi yang haram. Kontradiksi yang dibahas di sini benar-benar nyata banget di masyarakat kita. Penulis ngegambarin gimana opini publik dan narasi drama di TV itu pelan-pelan menggantikan hukum Tuhan sebagai kompas moral kita. Paradoksnya aneh banget kan? Hal-hal yang halal secara agama dan butuh tanggung jawab besar, kayak misalnya poligami, itu sering banget langsung dicurigai secara massal, dicap egois, toksik, atau sekedar urusan nafsu. Tapi kebalikannya, hubungan terlarang kayak pacaran bertahun-tahun tanpa komitmen, atau bahkan drama perselingkuhan, malah sering banget dialu-elukan, dianggap romantis, dipuji sweet, dan bahkan dijadiin standar couple goals. Standar moral masyarakat bener-bener udah terbalik. Secara manusiawi, kita emang sering banget pengen dapet tiket bebas. Maklum, pas lagi sedih atau emosional, gampang banget kan ngerasa simpati sama orang yang lagi terluka. Tapi, penulis narik garis tegas di sini. Pergumulan pribadi atau defisit emosional itu nggak pernah bisa memanipulasi aturan ilahi. Rasa kesepian yang menyiksa nggak bakal ngubah status hukum zina. Dan seberat apapun masalah rumah tangga, selingkuh tetap bukan jalan keluar yang sah. Teks ini kayak nampar kita dengan realitas bahwa pakai rasa sakit emosional buat ngebenerin dosa, itu ujung-ujungnya cuma manipulasi logika buat menjauhin hawa nafsu. Mari kita beralih ke bagian 4, jebakan logika keuntungan dan riba. Kalau udah menyangkut urusan uang, mentalitas prasmanan ini sering banget pakai topeng pragmatisme. Pasti kamu sering dengar kan kalimat-kalimat kayak gini, ya zaman sekarang emang begini, semua orang juga ngutang pakai riba, atau daripada nggak punya apa-apa. Ini nunjukin gimana banyak dari kita rela nyingkirin kepatuhan spiritual cuma demi ngejar ketertinggalan gaya hidup. Mereka ngebenerin sistem riba dengan menganggapnya sebagai hal yang wajib buat survive di era modern.
Seolah-olah tatanan ekonomi zaman sekarang bisa ngebatalin ketetapan Tuhan. Peringatan dari esai ini benar-benar jelas. Jangan sampai silau keuntungan duniawi membutakan kompas spiritual kita. Memang, ngumpulin harta dari jalan yang dilarang itu bisa dengan instan naikin gengsi dan standar hidup kamu di dunia. Tapi, seberapa besar pun validasi sosial dan kepemilikan materi yang kamu punya, itu sama sekali nggak bisa dipakai buat beli keberkahan. Kita sering terjebak dalam ilusi kesuksesan, kita super teliti ngitungin tagihan dunia demi jaga lifestyle, tapi kita benar-benar lupa sama tagihan akhirat yang jauh lebih abadi. Hal ini bawa kita ke bagian 5, bahaya pilihan ganda palsu. Nah, biar bisa tidur nyenyak di malam hari setelah berbuat salah, manusia itu pinter banget nyiptain logika sesat. Kita sering membenarkan iman prasmanan kita dengan ngebandingin dosa sendiri sama pelanggaran orang lain yang kelihatannya lebih ekstrim. Kita bikin pilihan ganda palsu, seolah-olah dunia ini cuma hitam dan putih. Kayak, mending aku bertato daripada jadi koruptor, atau mending pacaran daripada depresi kesepian. Esai ini dengan tajam membongkar logika ini. Dalam Islam nggak ada tuh yang namanya milih dosa pakai kata atau. Idealnya itu menuntut kata dan. Kamu dituntut untuk tidak bertato dan tidak korupsi. Kamu dipanggil buat menjaga martabat diri dan menemukan kebahagiaan tanpa harus terjebak di hubungan yang dilarang. Esai ini memberikan pengingat yang sangat mendasar. Ngebanding-bandingin dosa kita sama dosa tetangga kita itu cuma ilusi kenyamanan aja. Kompetisi moral ngerasa aku nggak separah dia, itu sama sekali nggak ada nilainya secara spiritual. Tujuan sejati dalam beragama itu bukan buat ngerasa sedikit lebih suci dari orang di sebelah kita, tapi murni buat dapat ridho dan persetujuan dari Sang Pencipta. Sebagai penutup, kita masuk ke bagian 6. Iman adalah ketundukan total. Nah, ini dia klimaksnya. Kesimpulan inti dari sumber kita hari ini mendefinisikan ulang esensi beragama yang sering dilupain di era modern. Teks ini menegaskan bahwa iman sejati itu sama sekali bukan tentang gimana kamu ngakalin atau ngekustomisasi aturan ilahi biar pas sama selera kamu. Sebaliknya, keimanan adalah sebuah perjuangan seumur hidup buat menahan, mengubah, dan mendisiplinkan hasrat pribadimu biar selaras sama aturan Tuhan. Justru bukti puncak dari keimanan itu muncul di momen ketika hawa nafsumu berontak hebat nolak aturan, tapi kamu tetap memilih untuk menundukkan diri. Mengakhiri bedah materi kita hari ini, esai tersebut ninggalin kita dengan sebuah refleksi yang benar-benar menohok. Coba renungkan ini sejenak, kalau semua aturan agama itu isinya cuma hukum-hukum yang menyenangkan, gampang dilakukan, dan 100% cocok sama selera serta kenyamanan pribadi kita, lalu di mana letak ujian pengorbanannya? Bukankah kalau begitu ceritanya, kita bukan lagi sedang menyembah Tuhan, melainkan cuma menyembah ego kita sendiri? Terima kasih sudah ikutan deep dive di materi kali ini, semoga pembahasan ini ngasih sudut pandang baru yang mencerahkan ya. Sampai jumpa di bedah topik menarik kita selanjutnya.